Mengenai bagaimana kabar dari inflasi kita yang mana meningkat 0,08% secara bulanan. Sebetulnya dari angka ini, apa yang tentunya menjadi catatan-catatan penting dari point of view Anda, Pak Mika? Silakan. Baik, jadi memang saya melihat tren inflasi di dalam negeri mulai stabil, artinya masih berada di bawah median target dari Bank Indonesia. Seperti yang kita ketahui, target dari Bank Indonesia antara 1,5 hingga 3,5%. Dan pada saat ini kita melihat angka inflasi baik headline maupun inflasi inti berada di bawah 2,5%. Dan saya pikir ini adalah suatu hal yang positif, artinya tingkat harga-harga di level konsumen di dalam negeri relatif stabil, dan juga langkah-langkah yang diambil untuk menstabilkan harga baik oleh pemerintah maupun oleh otoritas moneter relatif bekerja dengan baik. Dan memang kalau saya melihat, kalau kita bandingkan dengan level inflasi tertinggi Indonesia pada tahun ini yang terjadi pada bulan Maret di kisaran 3%, komponen yang paling dominan menekan inflasi kita adalah dari komponen inflasi harga barang yang volatile, khususnya bahan makanan. Dan harapan saya ini adalah suatu indikasi bahwa pengendalian dari harga-harga komponen inflasi yang fluktuatif itu mulai lebih baik, dan juga harapan saya juga mencerminkan supply dari bahan makanan di dalam negeri yang semakin meningkat. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Dan juga momentum inflasi kali ini secara bulanan meningkat 0,08% adalah menjadi titik balik begitu ya untuk kembali inflasi setelah deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Sebetulnya apa yang kiranya harus dijaga terkait kondisi yang Anda katakan sudah dalam kategori stabil ini, Pak Mika? Baik, ya, yang saya pikir yang bisa kita usahakan ke depan adalah bagaimana tetap menjaga inflasi kita berada dalam rentang target dari Bank Indonesia. Lebih fokus lagi saya pikir ke depan untuk bisa mempertahankan atau mendorong naik inflasi inti kita mendekati median target dari BI, yaitu di level 2,5%. Jadi dengan meningkatnya inflasi inti yang seperti kita lihat juga pada bulan Oktober kemarin, ini harapannya sebagai sinyal bahwa agregat demand di dalam negeri juga lebih kuat. Apalagi kalau kita melihat tingkat belanja konsumsi rumah tangga dan juga tingkat belanja investasi di dalam negeri masih belum pulih pasca pandemi, apalagi kalau kita lihat dampak dari tingkat suku bunga yang tinggi global maupun domestik. Kemudian juga kita melihat dampak dari kurs rupiah kita yang tinggi, dan juga ada dampak dari beberapa mitra dagang kita yang besar, terutama China yang pertumbuhan ekonominya justru melambat. Ini yang menyebabkan konsumsi di dalam negeri dan juga investasi di dalam negeri yang merupakan komponen terbesar dalam ekonomi kita, itu masih belum kembali seperti yang kita lihat sebelum pandemi tahun 2019 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Dengan tingkat inflasi, terutama inflasi inti yang mulai menunjukkan angka yang positif, harapan saya juga ke depan bisa lebih dipertahankan di angka yang positif, bahkan bisa sedikit lebih tinggi, sehingga inflasi inti kita itu mendekati atau sedikit di atas dari median target dari Bank Indonesia, yaitu yang 2,5%. Demikian Mas Bram. Oke, baik.
Pak Mika, dengan deflasi atau menyentuh angka deflasi selama 5 bulan berturut diindikasikan bahwa memang terjadi permasalahan pada tingkat daya beli masyarakat kita selama 5 bulan terakhir ini. Apakah dengan kembalinya inflasi bahkan di level 0,08% walaupun tipis saja, ini juga menjadi titik balik bahwa memang tingkat daya beli masyarakat kita sudah mulai membaik? Gimana pendapat Anda, Pak Mika? Baik, saya pikir uh, perkembangan dari angka inflasi ini adalah satu indikator yang positif. Tetapi kita juga membutuhkan konfirmasi dari angka-angka statistik yang lain, angka-angka statistik makroekonomi yang lain. Dalam beberapa waktu dekat juga kita akan melihat angka pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal ketiga 2024. Kita juga perlu melihat bagaimana perkembangan dari indeks manufaktur kita juga mungkin nanti akan dikonfirmasi juga dari angka lapangan pekerjaan di dalam negeri yang harusnya akan dirilis dalam beberapa waktu yang akan datang. Dengan kombinasi dari data-data tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sudah ada satu titik balik dari konsumsi, terutama konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga di dalam negeri yang cenderung berbalik dari level yang suboptimal menjadi lebih kuat lagi, Mas Bram.